Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga kaum muslimin lainnya pergi hijrah ke Madinah usai mengalami kekerasan dan juga penindasan oleh kafir Quraisy di Mekah. Keberangkatan Nabi Muhammad SAW saat pergi hijrah ditemani oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar, secara diam-diam. Sebab kaum kafir Quraisy telah mengintai Nabi dan membuat sayembara bahwa siapapun yang dapat membunuh Nabi Muhammad akan dihadiahi 100 ekor unta. Sebelum tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW bersinggah di kota Quba terlebih dahulu, yang letaknya sekitar 10 km dari kota Yasrib atau Madinah. Di kota inilah Nabi Muhammad mendirikan masjid yang menjadi masjid pertama di dunia, yaitu Masjid Quba. Setelah melewati perjalanan panjang, Nabi Muhammad SAW akhirnya tiba di kota Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah. Bagaimana penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW? Begini kisahnya. Penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam buku cerita Al-Quran karya Muhammad Zainal Abidin, kedatangan Rasulullah di kota Madinah disambut dengan penuh sukacita dan juga kegembiraan yang tampak dari wajah kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Penduduk Madinah pada saat itu berbaur menjadi satu untuk menyambut kedatangan Nabi. Kaum Ansor merupakan sebutan bagi penduduk asli kota Madinah, sementara kaum Muhajirin adalah sebutan bagi penduduk pendatang yang hijrah dari Mekah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tiba dari perjalanan hijrahnya dengan mengumandangkan sholawat. Kedatangan Nabi kemudian mengubah nama kota tersebut yang semula bernama kota Yasrib menjadi Madinatul Nabi, yang artinya kota Nabi atau kota Madinah. Pada masa itu, kota Madinah juga disebut sebagai kota Munawwaroh, yang berarti kota yang bersinar. Menurut sebuah riwayat yang dituliskan di dalam buku Seleksi Sirah Nabawiyah oleh Arkam Dia Al-Umuri, kedatangan Nabi Muhammad SAW dijemput oleh 500 orang kaum Ansor. Mereka mengerumuni Nabi dan juga Abu Bakar yang masih naik di atas unta. Ketika rombongan memasuki kota Madinah, terdengar suara teriakan, "Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang." Para penduduk Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, naik ke atap rumah mereka untuk menyaksikan tibanya Rasulullah. Anak-anak pun turut berhamburan ke jalan-jalan seraya bersorak, "Wahai Muhammad Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah." Hingga seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan, "Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah begitu gembira seperti kegembiraan mereka ketika menyambut kedatangan Rasulullah SAW." Sayyid Mahdi Ayatullah dalam buku Kisah-Kisah Manusia Suci juga diceritakan bahwa pada saat kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah, setiap orang dari kaum muslimin Madinah mengajak Nabi Muhammad untuk tinggal di rumahnya dan meminta Rasulullah menjadi tamunya. Akan tetapi Rasulullah SAW berkata, "Biarkanlah unta ini yang memilih." Kemudian unta milik Rasulullah pun berjalan menyusuri jalan-jalan di Madinah hingga tiba di depan rumah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu lalu berhenti dan berlutut di depan rumah tersebut. Akhirnya Rasulullah menempati rumah Abu Ayyub yang saat itu ada di Madinah. Setibanya Nabi Muhammad di kota Madinah, beliau kemudian menyusun rencana untuk membangun masyarakat Islam yang berdaulat, merdeka, serta bebas dari ancaman dan juga tekanan. Usaha yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat di Madinah.
Berdasarkan buku sejarah kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 karya Yusa Baharudin dan juga Ahmad Fida, berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat Madinah. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah dengan persaudaraan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Beliau meminta mereka untuk berjanji saling membantu, saling memopang, saling melindungi dan hidup sepenanggungan. Rasulullah SAW mempersaudarakan kedua kaum tersebut melalui para sahabat-sahabatnya, seperti misalnya Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khawarij bin Zaid, Umar bin Khattab disaudarakan dengan Utbah bin Malik, Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. 2. Mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor melalui pernikahan. Nabi Muhammad SAW juga mempersatukan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor dengan jalan pernikahan. Melalui jalan inilah rasa sedih yang dirasakan oleh kaum Muhajirin atas harta bendanya yang mereka tinggalkan di Mekah menjadi hilang. Sebelumnya kaum Muhajirin merasa kekhawatiran dan juga ketakutan, tetapi atas usaha Nabi Muhammad ini, kekhawatiran mereka menjadi lenyap dan para musuh tidak berani mengganggu mereka karena mendapat perlindungan dari saudaranya kaum Ansor. 3. Membina kaum muslimin yang terdiri dari berbagai suku dan juga kabilah. Rasulullah SAW turut membina kaum muslimin yang terdiri dari berbagai macam suku dan juga kabilah. Mereka dibina dengan naungan masyarakat Islam yang kuat, dengan semangat saling membantu, gotong royong, senasib sepenanggungan, serta dilandasi dengan akidah dan juga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim. 4. Membina masyarakat Madinah dengan mengadakan pembinaan. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dengan mengadakan pembinaan di berbagai bidang. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini menjadi masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Mengadakan perjanjian persahabatan dan juga perdamaian dengan kaum Yahudi Madinah. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian persahabatan dan juga perdamaian dengan kaum Yahudi Madinah yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah itu diantaranya yaitu menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, keselamatan harta benda, serta larangan untuk berbuat kejahatan. Tujuan diadakan perjanjian dalam Piagam Madinah tersebut yaitu untuk menciptakan suasana aman, tentram dan juga damai di Madinah. Itulah kisah dari hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah dan sikap penduduk Madinah dalam menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar. Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Quba di situ. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin, disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan Muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah,
masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid. Dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik dua anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.